Suhana, kau di mana? Suhana? 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 Ghaziabad, terletak di pinggiran Delhi, adalah sebuah kota kecil. Ini terjadi di lingkungan yang tampaknya normal pada seorang gadis biasa bernama Suhana. Tidak ada yang tahu bahwa kehidupan seorang gadis lugu sepertinya akan berubah secara dramatis dalam kurun waktu singkat. Wow! Yeay! Ayo, lebih cepat lagi. Asik. Aku bisa lebih cepat dari kau. Percayalah padaku. Sekarang giliranku. Turun, giliranku sekarang. Tidak. Aku tidak mau berhenti. Turun, kalau tidak aku akan mendorongmu. Di situ saja ya, dan perhatikan aku. Menyenangkan, bukan? Kenapa sih kau seperti itu? Kau tidak menjawab kalau aku bertanya dengan sopan. Hah? Hah? Kenapa bergerak sendiri? Hah? Hah? Bagaimana mungkin? Kenapa ini bergerak sendiri? Hah? Ada apa ini? Hah? 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 Ah! Benar kata orang-orang itu. Kau ini memang kerasukan. Kau sudah gila, Suhana. Pada saat itu, Suhana tidak menyadari bahwa jin telah menjadi bagian penting dari hidupnya. Suhana tidak tahu sama sekali kalau hal itu akan bertambah buruk seiring berjalannya waktu. Karena kau terlambat, cepat aku pulang. tidak mau. Ayo, sana pulang. Tunggu apa lagi? Sana, pergi. Jin sudah terobsesi dengan Suhana. Mereka menjadi tak terpisahkan. Karena itu, Suhana sering diejek oleh semua orang. Seiring waktu berlalu, Jin membuat hidup Suhana seperti neraka. Gila. Kalau begitu, dengan terpaksa kami harus melarangnya ke sekolah. Seperti ayah yang lain, aku sangat khawatir dengannya. Orang-orang mengatakan sesuatu yang jahat tentang dia. Tapi aku menutup telinga untuk semua itu. Tapi suatu hari, saat aku pergi ke kamarnya, aku melihatnya berbicara sendiri. Untuk menghentikannya, kami memutuskan untuk mengunjungi kuil dan berkonsultasi dengan pendeta.
Ini bukan jin biasa. Ini bayangan setan. Ini akan membuat dia kesakitan. Kalau kau coba menyingkirkannya. Mulai sekarang, dia harus memakai jimat ini setiap saat. Ini akan menjauhkannya dari jin itu. Jadi pastikan jimat itu tidak akan terlepas atau kekuatannya akan hilang selamanya. Baiklah, Pak. Sama seperti kita manusia, begitu pula dengan jin. Mereka tidak hidup selamanya. Jin juga bisa mati seperti kita manusia. Dari semua jenis jin, ada yang baik dan ada yang jahat. Pak Sakil, saat ini aku akan melalui waktu yang sangat sulit. Jika aku berhasil menemukan jodoh yang baik, untuk anakku Suhana, aku yakin aku akan merasa lega. Pak Sidik, aku mengerti sekali. Tapi semua orang sadar apa yang terjadi pada Suhana. Aku mengerti, Pak Sakil. Tapi seorang gadis melewati usia menikah akan sulit menemukan pelamar yang baik untuknya, Pak. Kau cantik sekali. Suhana, aku tidak mau menikah. Aku kan masih sekolah. Diam. Jangan berkata seperti itu. Berpakaianlah, aku akan pergi dan bertemu dengan calon suamimu. Imtiaz, kedua keluarga telah sepakat dengan pernikahan ini. Tapi waktu telah berubah. Kau mau menemui Ruhi? Tentu, Nak. Lebih baik kau menemuinya. Ujiannya mulai besok. Ujian? Ujian apa? Iya, Ruhi mau ikut ujian SMP-nya tahun ini. Apa? SMP? Iya. Berapa umur dia? 15 atau 16? Ibu, apa-apaan ini? Hah? Gadis itu masih di bawah umur. Dan kalian mau menikahkan dia? Baiklah. Apakah dia orang yang mau dinikahkan? Bukan, Nak. Dia Suhana. Dengar. Aku tidak bisa menikahi Ruhi. Dia masih di bawah umur. Tapi karena keluarga kita sudah sepakat, kalau Paman tidak merasa keberatan, aku ingin menikah dengan Suhana. Kau ingin menikah dengan Suhana? Iya. Syukurlah aku menemukan pelamar yang sangat baik untuk anakku tanpa banyak kesulitan. Anak itu bekerja sebagai medical representative. Aku tahu banyak orang telah mengutuk Suhana. Tapi aku pikir seseorang telah memberikan berkahnya. Bahkan aku percaya ibunya yang memberkati dia dari langit. Banyak orang mencoba meracuni telinga Imtiaz untuk Suhana. Tapi dia begitu hebat
Dia tidak mempedulikan apa yang orang katakan. Imtiaz, putra Bapak Syafi'i, pernikahanmu dengan Suhana dan maharnya sudah disepakati sebesar 11.000 rupiah. Apa kau menerimanya? Aku terima. Nona Suhana, kau akan menikah dengan Imtiaz dengan mahar yang sudah disepakati 11.000 rupiah. Apa kau menerimanya? Aku terima. Aku sangat berharap kalau kau merasa nyaman. Kau tidak perlu sangat formal padaku. Aku juga mau bilang begitu. Maksudku, kau tidak perlu bersikap formal padaku. Tolong selamatkan kami! Tolong kami! Cepat lari! Cepat lari! Ada kebakaran di tempat kami! Suara, ada kebakaran di tempat kami. Aku akan segera kembali. Ayo lari! Lewat sini. Hati-hati. Hati-hati, Pak. Saat aku tahu bahwa Suhana dirasuki oleh jin, aku sangat syok dan aku tidak tahu harus bagaimana. Kemudian aku memutuskan bahwa aku harus menjauhkannya dari anakku bagaimanapun caranya. Ibu, makanan sudah siap. Mau aku siapkan? Pergi saja sana. Aku tidak akan menyentuh makanan yang dimasak olehmu. Aku akan memasak sendiri. Aku tidak mengerti kau ini pakai mantra apa sampai anakku bertekuk lutut. Jangankan menyiapkan makanan, jangan dekati aku. Dasar penyihir. Sejak kecil orang-orang selalu mengejekku. Tapi sekarang bahkan mertuaku sudah mulai mengejekku. Ya, itu adalah kehendak dari Tuhan. Meskipun semua ini, aku tidak pernah mengatakan sepatah kata pun pada siapapun. Aku hanya pergi ke kamarku dan aku menangis di kamarku. Meskipun aku tahu bahwa aku sedang diperlakukan dengan sangat tidak adil. Aku tidak memberitahu siapapun tentang hal ini. Aku bahkan tidak kenal Imtiaz meskipun dia adalah suamiku. Ada apa, Suhana?
aku melakukan hal yang salah? Jadi orang lain melakukan sesuatu padamu dan kau marah padaku. Itu tidak adil, iya kan? Aku pikir bagaimana kalau kita jalan-jalan ke pasar. Akan sangat menyenangkan, bukan? Jalan-jalan yang romantis. Hei, kau pakai apa itu? Diberikan oleh pendeta. Suhana, itu hanya tahayul. Bagaimana kalau kita buang saja benda tidak berguna ini? Tidak. Aku merasa lebih aman kalau memakainya. Suhana, kau tidak percaya kepadaku? Kenapa lampunya kedap-kedip? Aduh, sekarang listriknya bermasalah. Suhana, aku ambil lilin dulu ya. Suhana, pergi kemana dia? Tadi dia di sini. Suhana. 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 Kau di mana? Suhana? Suhana? Suhana. 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 Buka matamu. Suhana, Suhana. Suhana, buka matamu. Apa semuanya baik-baik saja, dokter? Iya, tapi gejala menunjukkan kalau dia menderita epilepsi. Aku sudah membuat resep. Kau boleh membawanya pulang. Kalau terjadi sesuatu, kau panggil saja aku. Oke? Baiklah. Ini serangan epilepsi yang aneh. Tidak seperti biasanya. Dulu rasanya memang tidak tertahankan. Selama ini ibu menjaga jarak dariku. Tapi suamiku Imtiaz, dia sangat memperhatikan aku. Aku selalu merasa aman kalau ada dia. Kalau ada di sekitarku, aku merasa senang. Mungkin ada yang tidak suka melihat kami bahagia. Makanya dia harus meninggalkan aku dan pergi ke Delhi. Suhana, sudahlah. Nanti saja. Kumohon ajak aku bersamamu. Aku akan berkemas sekarang. Suhana, bagaimana bisa?
Aku sudah punya 3 teman sekamar. Suhana, tunggu sebentar lagi ya. Aku akan membeli apartemen setelah aku sampai Delhi. Kau, aku, dan ibu akan pindah ke Delhi. Dan lagi pula, aku tidak mau menghabiskan liburan terakhirku begitu saja. Buka pintunya! Ibu. Ibu? Oh Ibu. ya Tuhan, Ya Tuhan, aku rasanya Ibu, sakit ada apa? parah. Rasanya seperti terbakar. Tolong aku, tolonglah. Aku yakin penyihir ini yang melakukannya. Dia melakukannya padaku. Tolonglah, tolong aku. Ibu tenang dulu, Bu. Aku Dengarkan tidak aku dulu. tahan. Ibu. Aku tidak tahan. Ikut aku. Ada yang Ayo. membakarku. Ibu, dengarkan aku. Ibu, aku rasa ibu sedang alergi. Dia itu seorang penyihir. Dia kerasukan jin sejak kecil. Aku tahu itu. Tidak, Bu. Sudahlah, Ibu. Ibu tahu kan, aku tidak percaya hal seperti itu. Hah? Istirahatlah. Ibu akan kubawa ke dokter sebelum aku berangkat ke Delhi, ya? Tidak, jangan tinggalkan aku sendiri. Aku benar-benar takut. Aku takut padanya. Jin terus saja menyibukkan Imtiaz dengan berbagai cara. Dan entah bagaimana, tidak mungkin bagi Suhana dan Imtiaz untuk dekat secara intim. Ibu, aku pergi dulu ya. Jaga diri Ibu. Tapi nak, bagaimana bisa kau tinggalkan aku sendirian dengan penyihir itu? Ibu, dia adalah menantu Ibu. Ibu harus hidup dengannya. Terimalah dia, Bu. Lupakan tahyul itu. Dan Ibu harus sering membaca Al-Quran. Jimat ini harus selalu dipakai oleh gadis ini. Ini akan melindunginya dari jin. Ketika aku memakai jimat lagi, aku tidak bisa merasakan kalau efeknya itu memang masih ada pada diriku. Aku merasakan kekuatan jimat itu telah lenyap. Dan aku merasakan kalau kekuatan itu sudah benar-benar tidak ada. Hei, kenapa kau kembali? Ibu, saat aku meninggalkan rumah, bosku telepon dan memberikanku cuti. Jadi aku pulang lagi. Syukurlah, syukurlah kau sudah kembali. Oh iya, aku akan memesan daging domba segar. Dan aku akan memasak makanan kesukaanmu dari kecil, sayang. Kau pasti akan suka. Suhana, tolong ambilkan segelas air. Cepat. Baik, Bu. Anakku, tidak ada yang lebih berharga daripada hidupmu di dunia ini. Syukurlah kau kembali. Aku sudah bosan hidup dengan penyihir itu. Cukup!
Ibu bicara omong kosong sepanjang hari. Ya Tuhan, ada apa denganmu ini? Beraninya kau bicara seperti itu? Aku mengerti. Penyihir ini sudah menghasutmu kan? Bukankah aku sudah bilang diam? Istriku, aku bersumpah demi ibuku. Kau terlihat cantik kalau rambutmu terurai begitu saja. Teruslah seperti ini. Rupanya anak ini lupa menghormati orang tuanya. Apa kau baik-baik saja? Kau tidak perlu berteriak pada ibumu seperti itu, kan? Aku harus bagaimana lagi, istriku? Ibu terus mengulangi hal yang sama. Dengar, kita punya kesempatan. Aku juga Bagaimana sedang cuti. kalau nanti ibu kembali? Tidak akan. Lepaskan aku. Halo, aku sudah sampai. Aku bicara dengan siapa? Siapa ini? Ibu? Suhana? Iya, aku Suhana. Semoga semuanya baik-baik saja. Oh iya, semuanya baik-baik saja. Oh iya, aku sudah bicara dengan agen properti. Kita akan segera pindah. Kau hanya perlu mempersiapkan semuanya. Baguslah kalau begitu. Sekarang Imtiaz dan Suhana tidak pernah dapat dipisahkan. Oh iya, iya Pak. Iya Pak, pesanan Aruna Nursing Home telah disampaikan. Iya benar. Sejak dulu Tuhan telah memberikan kekuatan tersebut kepada jin agar mereka dapat mengubah diri menjadi bentuk apapun dalam waktu singkat. Mereka dapat berubah apa saja menjadi hewan atau bahkan manusia. Jadi kita akan sulit sekali membedakan mereka. Setelah bertahun-tahun, hari ini keinginanku akan tercapai. Bertahun-tahun? Maksudku, setelah sekian lama. Saat aku jauh darimu, satu hari rasanya seperti 1 tahun. Wanita tua itu mencari masalah terus. Dia tidak akan membiarkan kita hidup dalam damai. Aku bersumpah, aku akan mengusirnya hari ini. Kenapa kau jadi kasar begini? Kau tidak akan tahu betapa kasarnya aku. Apa sampai sekarang kau tidak bisa mengerti juga?
Memangnya apa salahku? Aku hanya duduk di sini. Itu pasti kucing, Nak. Manusia tidak akan ada yang berani menghentikanku. Kucing itu pasti punya keberanian. Suhana. Suhana, kau sudah tidur, sayang? Ayo bangun. Lihatlah aku, Suhana. Suhana. Di satu sisi, Jin menyamar menjadi Imtiaz dan mendekat ke Suhana. Dan di sisi lain, mulai mengganggu Imtiaz yang asli di Delhi. Dia mulai bermain dengan pikirannya. Imtiaz melihat hal-hal yang membuatnya takut. Akhirnya, ia meminta tolong pada sahabatnya, Rehan, memberi dia pukulan yang hebat. Bukan, jangan pukul aku dulu. Ya, seperti itulah. Rehan, ada yang salah denganku. Bahkan dokter tidak tahu apa yang terjadi padaku. Apa yang harus kulakukan? Aku tahu apa yang harus dilakukan. Tunggu sebentar. Ya, baiklah. Terima kasih. Imtiaz, aku membuat janji dengan Pak Jeffrey. Jangan khawatir, dia tahu bagaimana caranya menangani hal-hal seperti ini. Kertas ini tolong bakar. Dengar Imtiaz, selagi aku menangkal setan, aku melihat gadis berumur 14 tahun sedang bermain ayunan yang sedang diikuti oleh jin yang sangat kuat. Tunggu Pak Jeffrey. Apa maksudmu, gadis ini? Siapa dia? Dia adalah istriku, Pak. Jimat ini telah melindungi istrimu selama ini. Jika tidak, jin ini tidak akan biarkan kau menikahinya. Jin ini sudah mendapatkan kekuatannya kembali sekarang. Dan dia pasti sudah menguasai istrimu. Aku bertanggung jawab atas semua ini, Pak. Aku yang sudah melepas jimat itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus pergi ke rumahmu dan mencoba menyelamatkan istrimu dari jin itu.
tolonglah. Sedikit lebih cepat. Hei, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan saja. Kau ini menyentir bagaimana? Hei, pelan-pelan. Pelan-pelan. Awas, apa yang kau lakukan? Awas. Pak Jeffrey, kau baik-baik saja? Kakiku terluka. Ini sepertinya tidak bisa digerakkan. Rehan, kau tunggu di sini dan jagalah Pak Jeffrey. Aku akan pergi mencari Suhana. Aku mohon Rehan, jagalah dia. Tunggu dulu. Kita tidak bisa begini. Kita harus pergi bersama-sama. Karena ini sangat membahayakan dirimu dan juga keluargamu. Tidak, Pak Jeffrey. Apapun yang terjadi, aku akan menyelamatkan istriku. Apa yang terjadi, sayang? Kau sedang apa di sini? Aku tidak tahu. Saat ini aku merasa benar-benar takut. Benarkah? Lalu kenapa kau gelisah? Bahkan saat aku bersamamu. Tersenyumlah untukku. Ayo. Suan. Suhana! Suara apa itu? Bukan apa-apa, sayang. Itu hanya lolongan anjing saja. Tunggu. Ada apa, Pak? Imtiaz sudah datang ke sini. Tapi dia tidak bisa pergi lebih jauh. Kenapa? Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Ada yang salah di sini. Sebelah sini. Jika mayat Imtiaz yang dimakamkan di sini, lalu siapa dia? Jika seseorang datang melawanku, aku akan singkirkan mereka untuk selamanya. Tuan Jeffrey sangat menyadari fakta bahwa dia jauh lebih lemah dari jin pada saat itu. Jadi dia memutuskan
untuk segera pergi. Tetaplah di sini. Pak Jeffrey, apa yang Anda lakukan? Jin telah membunuh Imtiaz. Berarti hidup Suhana dalam keadaan bahaya. Aku melakukan ini untuk menyelamatkannya. Aku akan gambar lingkaran dengan tepung. Lalu aku akan tangkap jin jahat dan dimasukkan ke wadah ini. Pergilah dan bawa Suhana. Dan dia harus diberitahu bahwa orang yang selama ini tinggal dengannya bukanlah suaminya, tapi adalah jin. Suhana, Salam, Suhana. Rehan. salam. Kenapa kau masuk lewat pintu belakang? Aku ingin memberitahumu sesuatu yang penting. Katakan. Kau berada dalam bahaya yang besar. Orang yang tinggal denganmu selama ini bukan Imtiaz, tapi jin. Rehan, apa ini sebuah lelucon? Akan kujelaskan semuanya. Aku tidak bercanda. Ayo ikut denganku. Ayo, Tapi tunggu. ayo cepat. Kau mau mengajakku kemana? Rehan, apa kau ini sudah gila? Aku tidak tahu harus bilang apa. Cepatlah, kau harus bertemu dengan Pak Jeffrey secepatnya. Yang sebenarnya terjadi, Imtiaz sudah meninggal. Dengar, Rehan. Aku tidak mau dengar apapun tentang suamiku. Lebih baik kau segera pergi. Sudah sana, pergilah. Suhana, dengar dulu. Kau berada dalam bahaya. Orang yang tinggal bersamamu bukan Imtiaz, tapi jin. Selama bertahun-tahun, hari ini keinginanku akan tercapai. Yang sebenarnya terjadi adalah Imtiaz sudah meninggal. Wanita tua itu terus saja membuat masalah. Dia tidak akan biarkan kita hidup damai. Kau terus bicara omong kosong sepanjang hari. Apa masalahmu? Cepatlah, kau harus bertemu dengan Pak Jeffrey secepatnya.
Rehan telah memperingatkan aku. Tapi coba kau katakan padaku, bagaimana bisa seorang wanita mencurigai suaminya sendiri? Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan. Aku sangat bingung. Aku dihadapi oleh dilema. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan pada saat itu. Di satu sisi, aku tidak bisa melupakan peringatan dari Rehan. Dan di sisi lain, aku juga tidak ingin mencurigai suamiku. Jadi aku sangat bingung. Kematian Mr. Jeffrey membuktikan kecurigaanku selama ini. Bahwa ternyata semuanya itu benar adanya. Bahwa yang dikatakan oleh Rehan itu semuanya adalah kebenaran. Apa aku telah menyakitimu? Sejak masa kanak-kanak, kau telah membuat hidupku seperti di neraka. Kau ini sedang bicara apa, ha? Aku tahu kau adalah jin, iya kan? Kau sangat terobsesi memiliki aku, dan kau sudah membunuh suamiku. Dan kau menyamar menjadi dirinya. Tapi kau tidak punya keberanian untuk mengatakan yang sebenarnya. Suhana, kau... Aku di sini bukan untuk bertengkar denganmu. Tidak ada yang bisa melawanmu. Aku hanya ingin membuat permintaan. Sama seperti kau yang telah membunuh semua orang. Kumohon bunuh aku juga. Aku ingin bebas dari hidup yang sengsara ini. Aku ingin menyingkirkanmu. Kalau kau tidak bisa melakukan ini, tidak masalah. Aku akan melakukannya sendiri. Suhana! 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 Sejak kecil kau sering mengikuti aku, kan? Hanya karena kau suka mataku dan juga rambutku dan semuanya. Hari ini aku akan menambahkan sebuah akhir kisah dari semua ini. Aku akan membakar diriku dan kemudian kau dapat melihatku menjadi abu. Kalau aku tidak bisa dengan Imtiaz, aku tidak akan dengan siapapun. Saat aku jauh darimu, satu hari rasanya seperti 1 tahun. Suhana! Tidak, Suhana. Kau tidak bisa melakukan ini. Aku tidak bisa melihatmu mati. Kalau kau tidak bisa, maka pergilah dari hadapanku. Pergilah selamanya. Pergilah. Baiklah, Suhana.
Aku akan pergi dari kehidupanmu. Aku akan pergi selamanya. Tidak. Kalau paman tidak merasa keberatan, aku akan menikahi Suhana. Tidak. Setelah sampai Delhi, aku akan beli apartemen. Kau, aku, dan ibu akan pindah ke Delhi. Imtiaz sudah meninggal. Aku mencoba yang terbaik untuk bisa menjalani hidup normalku. Orang yang sangat mencintaiku, suamiku, Imtiaz. Aku akan selalu merindukannya. Aku berdoa pada Tuhan agar jangan ada lagi yang harus mengalami semua ini. Kalian pasti sudah mendengar tentang Aladin dan lampu ajaib. Dan juga tentang jini dalam botol. Aku ingin memberitahu kau sesuatu tentang jin hari ini. Dikatakan bahwa Allah telah menciptakan jin sehingga mereka bisa menyembah Dia. Mereka adalah penduduk pertama di bumi ini. Sama seperti manusia, jin juga ada beberapa jenis. Ada yang baik, ada yang jahat, dan ada juga yang normal. Dikatakan bahwa Allah telah menciptakan jin itu dari api. Mereka makhluk berkehendak bebas, dan jin bergerak dengan kecepatan kilat. Mereka mengubah tempat dalam hitungan sesaat. Konon cukup sering bahwa mereka sering berubah dalam berbagai bentuk. Mereka bisa berbentuk seperti asap, siluet abu-abu, atau bayangan. Dan seterusnya, dikatakan bahwa jin tertarik ke tempat yang dengan wewangian yang kuat. Orang memiliki kecenderungan untuk percaya yang tidak bisa mereka lihat tidak ada. Ini sama dengan jin. Orang tidak percaya karena jin tidak bisa dilihat.